Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Aurelia Winardi dengan NIM 201103010004. Yang pertama, melaksanakan dakwah adalah tugas atau kewajiban bagi setiap muslim. Setiap pribadi umat muslim yang sudah balik dan berakal, baik itu laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban untuk berdakwah. Kenapa setiap muslim memiliki tugas atau mengemban kewajiban untuk berdakwah? Karena seluruh umat muslim menjadi penyambung untuk meneruskan tugas Rasulullah SAW untuk berdakwah hingga akhir zaman nanti. Nah, seperti pada surat Al-Imran ayat 110, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhuna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab likana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Dari ayat di atas telah jelas bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Maka dari itu, umat Islam harus menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Yang artinya, setiap muslim hendaknya saling mengingatkan untuk saling berbuat kebaikan dan mencegah dari yang buruk. Jika belum sanggup untuk mengingatkan orang lain, minimal harus mengingatkan untuk diri kita sendiri untuk dapat selalu berbuat kebaikan dan sebisa mungkin tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk selalu berperilaku baik, maka otomatis kita akan menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk selalu melakukan hal yang baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dakwah merupakan elemen terpenting di dalam dunia Islam. Nah, penerimaan dan penerapan ajaran Islam di tengah masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh intensitas dakwah. Semakin intens dakwah akan semakin melekat pada kehidupan masyarakat. Dakwah sendiri tidak bisa dilepaskan dari komunikasi. Dalam proses dakwah, pasti terkandung komunikasi di dalamnya. Secara hakikat, komunikasi sendiri tuh memainkan peran penting dalam aktivitas dakwah, khususnya di era digital. Nah, berhasil atau tidaknya proses dakwah itu sendiri yang dibawakan oleh salah satunya dai menjadi faktor penting. Komunikasi itu mampu dengan baik menjadi modal untuk para dai menyampaikan pesan dakwah secara efektif dan efisien. Dahulu waktu masih madrasah aliyah, saya sendiri pada jurusan IPA. Nah, saya mempunyai prinsip saya tidak ingin menjadi guru, sehingga saya melakukan riset dan mencari jurusan apa yang cocok untuk saya berkuliah nanti. Nah, kemudian saya menemukan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Setelah saya melihat lebih lanjut bagaimana prospek kerjanya, kemudian pembelajarannya seperti apa, perkuliahannya seperti apa, sepertinya saya cocok di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah,
alhamdulillahnya saya sesuai dengan keinginan saya memasuki prodi KPI yang berada di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ini. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang sudah saya dapatkan setelah berkuliah di sini. Baik itu saya mempunyai semakin tahu dan memiliki keterampilan dalam penyiaran, kemudian bisa mengasah kembali dalam menulis berita, kemudian bisa menelaah dengan baik mana informasi yang hoax, mana informasi yang real. Kemudian sistem perkuliahannya juga santai. Dan sering juga kita tuh berkuliah tidak hanya di kampus, tapi langsung terjun ke seperti stasiun TV, seperti JTV. Kemudian kita berkuliah di Radar Jember, dan kita juga pernah melakukan kunjungan kepada gereja dengan tujuan perkuliahan itu toleransi antar agama. Nah, itu sangat membuat kegiatan perkuliahan ini sangat menarik. Dari pengalaman kita yang sering melakukan kegiatan kelas itu di luar kampus gitu. Nah, selain itu kita juga sering melakukan terjun langsung kepada masyarakat untuk mencari berita dan menulis berita itu sendiri secara langsung gitu. Sehingga pengalaman kita untuk terjun langsung kepada masyarakat itu semakin sering. Nah, setelah banyaknya pengalaman yang telah saya alami seperti magang PKL, PPL, saya mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang penyiar. Karena seorang penyiar itu mempunyai keunikan, dan selain keunikan punya keterampilan lebih gitu dalam membaca berita itu sendiri, karena ternyata membaca berita itu berbeda-beda nada gitu, tergantung konteks apa yang akan disiarkan. Dan seorang penyiar juga sering bertemu orang-orang penting yang ada di masyarakat. Di era digital ini, semua dapat mengekspresikan. Di era digital ini, seluruh orang dapat mengekspresikan diri mereka di media sosial, di mana budaya juga akan berubah karena tidak ada batasan saat mengekspresikan yang ingin kita sebarkan di media sosial. Nah, budaya barat pun sudah lama masuk di Indonesia dan sedikit demi sedikit merubah kebudayaan. Dan kebudayaan itu sendiri banyak yang tidak sesuai dengan norma-norma keislaman. Dengan adanya prodi komunikasi ini, penyiaran Islam dapat menyaingi budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Karena mahasiswa KPI sangat update tentang teknologi, kemudian juga mahasiswa KPI itu cenderung kreatif dalam membuat konten-konten atau video-video yang dimana bisa dikemas dengan memasukkan dakwah di dalamnya. Sehingga dakwah itu sendiri tidak kalah dengan perkembangan zaman dari budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia. Sehingga setiap konten yang kita buat harus memiliki unsur dakwah di dalamnya yang dikemas dengan baik agar menarik masyarakat atau pemuda-pemudi khususnya yang sering memainkan gadget mereka agar lebih menarik, dan mereka sendiri tetap teringatkan dengan konten-konten yang telah kita buat. Nah, karena remaja saat ini cenderung lebih bermain handphone daripada bertemu langsung dengan teman-temannya, dengan memperbanyak konten-konten dakwah di sosial media kita, itu akan lebih efisien dalam menyebarkan pesan-pesan dakwah, dan pastinya akan dengan mudah
diserap dan dilihat oleh masyarakat luas. Sehingga dengan kemajuan zaman dan teknologi yang ada, tetap berpegang teguh kepada norma-norma keislaman.